Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dipermudah dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini. Saya dari kelas 2A dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Kondisi Geografis Jazirah Arab, Agama dan Peradaban Bangsa Pra-Islam. Geografis Jazirah Arab. Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan, sedangkan Arab secara etimologi berasal dari kata Arabia yang berarti gurun pasir atau Sahara. Jazirah Arab menurut Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada Tihama. Tihama apa? Itu Tihama. Tihama adalah daerah yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah. Dinamakan Tihama menurut bahasa Arab dapat diartikan sangat panas. Yang kedua ada Hijaz. Hijaz adalah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hijaz berarti penghambat karena menghambat tanah rendah Tihama dengan tanah tinggi Najd. Yang ketiga ada Najd, terletak di tengah Jazirah Arab. Najd artinya tinggi karena merupakan bagian tertinggi. Najd terbagi ke dalam 2, yaitu bagian utara ialah negeri Hail dan sekitarnya, Najd al-Hijaz, dan bagian selatan tanah negeri Arud atau Najd al-Yaman. Yang keempat ada Arud. Arud adalah negeri-negeri Yamamah, Bahrain, dan sekitarnya. Kata Arud artinya berhadapan karena ia terhampar di antara negeri Yaman, Najd, dan Irak. Dan yang terakhir atau kelima adalah Yaman, terletak di sebelah selatan Najd sampai ke tepi pantai Laut Hindia. Selanjutnya, di bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah penggunungan yang tandus. Karena itulah penduduknya nomaden. Nomaden adalah penduduk yang hidup berpindah-pindah mencari daerah yang subur. Karena dengan mencari daerah yang subur, mereka bisa memberi makan ternak mereka. Penduduk daerah ini dinamakan suku Baduy yang mendiami daerah gurun pasir. Orang Baduy ini senang hidup bebas. Mereka enggan menetap dan enggan bercocok tanam. Wilayah ini termasuk di dalamnya adalah daerah Najd dan Al-Ahqaf. Karena penduduknya berpindah-pindah, maka mereka tidak tenang untuk menciptakan kebudayaan dan peradabannya. Adapun keadaan Jazirah Arab bagian tepi terdiri dari tanah yang subur karena curah hujannya cukup dan penduduknya bukanlah pengembara. Wilayah ini adalah Yaman, Hijaz, Oman, dan Hadramaut. Karena mereka menetap, maka mereka berhasil menciptakan berbagai bentuk kebudayaan, mendirikan kerajaan-kerajaan. Di antaranya adalah Kerajaan Sabah yang terkenal dengan kepemimpinannya yaitu Ratu Bilqis. Yang selanjutnya ada Kerajaan Himyar Manadirah dan Kerajaan Chasniah. Mengenal negeri Sabah dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tepi tempat kediaman mereka, yakni 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, dan sedang
Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat As-Saba ayat 15. Sedangkan penduduk Yaman sudah memiliki sistem pengairan dengan membuat bendungan air untuk mengairi kebun-kebun dan tanah pertanian. Karena bangsa ini sebagian besar penduduknya adalah pedagang, maka mereka juga berkunjung ke daratan lain seperti Hindia, Tiongkok, dan Sumatera. Gurun pasir sekitar Mekah, tempat kelahiran Islam, adalah tempat yang tidak ramah dan memperlihatkan cara hidup yang primitif. Philip Kahiti dalam karyanya yang terkenal History of the Arabs dengan jelas menggambarkan permukaan Arab hampir seluruhnya gurun pasir dengan daerah sempit yang dapat dihuni sekitar pinggiran. Gurun pasir dihuni oleh penduduk yang disebut Baduy, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagaimana keturunan Semit, bangsa yang merupakan keturunan Sam bin Alaihissalam, mereka adalah kelompok suku nomad. Hanya beberapa yang tinggal di dekat oase dan menjalani kehidupan yang menetap. Bagi kebanyakan suku Baduy, nomadisme atau berpindah tempat adalah watak mereka, seperti halnya masyarakat industri yang telah menghasilkan kebiasaan dan cara hidup tertentu. Masyarakat nomad juga mempunyai lembaga, kebiasaan, dan kebudayaan mereka sendiri. Mungkin sebagian dari kita setuju dengan Philip Kahiti yang menyatakan bahwa nomadisme gurun pasir Arab itu sama dengan industrialisme di Detroit atau Master, yakni dalam menjalani realitas kehidupan sosial yang mereka pahami. Philip Kahiti dalam bukunya tahun 2013. Agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat beragam. Maksudnya beragam dalam hal menyembah. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan ada pula yang menyembah patung dan api. Ada pula yang beragama Nasrani dan Yahudi. Ka'bah menjadi pusat tempat mereka beribadah. Menurut riwayat, dalam Ka'bah itu terdapat 360 buah patung yang bermacam-macam bentuk dan warnanya, menurut kemauan masing-masing kabilah dan suku. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya pada tahun 2007. Adapun penganut agama Kristen berhubungan dengan Habasyah, Ethiopia, negara yang melindungi agama kepercayaan terhadap agama Tauhid ini lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan terhadap berhala. Wah. Menurut riwayat Ibnu Halbi dalam kitab Al-Asnam yang berarti berhala-berhala. Perubahan kepercayaan itu terjadi karena adat bangsa Arab untuk membawa batu yang diambil dari sekeliling Ka'bah bila mereka akan meninggalkan kota Mekah. Hal tersebut dilakukan karena mereka sangat mencintai kota Mekah dan Ka'bahnya. Dimanapun mereka berada, batu yang mereka bawa dari sekeliling Ka'bah itu dipujanya. Sebagaimana mereka kontaminasi pada pemujaan berhala, sehingga mereka menjadikan berhala itu sebagai perantaranya. Peradaban bangsa Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam sangat tinggi dan telah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Tetapi, kenapa dikatakan jahiliyah? Lalu, di manakah letak kejahiliannya? Jahiliyah berasal dari kata jahila yajhalu yang berarti bodoh atau tidak tahu. Kemudian, dalam struktur gramatikal bahasa Arab menjadi masdar, yaitu jahiliyah berarti kebodohan, keterbelakangan. Jahiliyah bisa juga berarti kebodohan atau keterbelakangan dalam hal agama.
Kata jahiliyah sendiri muncul setelah datangnya Islam. Kata jahiliyah muncul dikarenakan beberapa tata sosial budaya bangsa Arab tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Islam. Penulis juga kurang sepakat bahwa Arab pra-Islam adalah jahiliyah. Bila ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, arsitektur, sastra, kemajuan ekonomi, dan sebagainya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi bukti untuk menjustifikasi bahwa mereka adalah jahiliyah menurut Islam maupun etika sosial. Seperti yang kita pahami saat ini adalah yang pertama, ada kebiasaan membunuh anak perempuan karena takut kelaparan dan malu. Alasan mereka bahwa anak perempuan adalah biang dari petaka, karena dari segi fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ketika lemah, secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok, dan perempuan juga tidak bisa diajak berperang, serta mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia. Penghambat pembangunan kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki. Jadi perempuan itu di zaman masa itu selalu diibaratkan selalu menggantungkan laki-laki atas semua yang dilakukan. Nah, itu semua adalah aib bagi mereka. Maka harus ditutupi dan kalau perlu dibuang. Dengan fenomena tersebut, hak-hak perempuan tidak terpenuhi, bahkan tidak akan terpenuhi. Penghormatan dan penggangguan kaum perempuan berubah menjadi pelecehan seksual dan psikologi. Peran perempuan dikerdilkan menjadi masak, macak atau berias, manak atau melahirkan anak, atau sebagai simbol seks dan pelestarian nasab. Yang kedua adalah kebiasaan berperang sesuai dengan karakteristik geografis yang panas, tandus, dan gersang akan membentuk karakter keras dan temperamental sehingga mudah terprovokasi dan terpecah belah. Di samping itu, perang akan membangun watak yang mudah curiga, paranoid, ambisius, dan trauma akut karena melihat peristiwa-peristiwa yang tidak manusiawi secara langsung atau mengalami. Mengapa terdapat trauma akut? Ya karena dalam perang tersebut tidak ada yang memanusiakan manusia. Semua ambis untuk menang. Jadi mereka akan trauma akut jika melihat langsung atau mengalaminya. Nah, peristiwa tersebut, jika fenomena tersebut dipertahankan, maka persatuan bangsa Arab sulit dicapai, kecuali ketika mereka mempunyai pimpinan yang kuat. Kebiasaan berperang juga membangun watak yang waspada, teliti, optimis, dan setia kawan. Sebab itu adalah termasuk strategi dasar dalam berperang. Perang juga membuat orang jadi prihatin, tenggang rasa, dan mempunyai daya tahan hidup yang kuat dalam menghadapi cobaan sebagai akibat perang tersebut. Nah, jadi ketika berperang itu pasti akan menerima konsekuensi yang dialaminya. Yang ketiga adalah kepercayaan bangsa Arab pada zaman jahiliyah juga ditentang Islam, yaitu kebiasaan mereka menyembah sesuatu buatan mereka sendiri, seperti patung atau menyembah matahari dan benda-benda lainnya yang mempunyai kelebihan. Sebab dalam Islam hal tersebut adalah syirik atau menyekutukan Tuhan. Dalam Islam, Tuhan itu satu, yaitu Allah. Sedangkan benda-benda tersebut adalah ciptaannya dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan dalam Islam, Tuhan adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal kata atau apapun itu. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.